terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita berhasrat untuk hidup di dunia ini secara baik, sejahtera. Ini malah dianjurkan oleh agama agar seluruh hamba Allah bercita-cita agar hidupnya mulia, agar hidupnya bahagia. Tapi Allah juga informasikan bahwa ada caranya, yakni caranya adalah dengan memiliki ilmu dan pengetahuan. Saya langsung ambilkan motivasi dalam bentuk hadis yang populer. Jadi begini. Man arada dunia, siapa saja yang punya cita-cita kehidupan dunianya baik, makmur, sejahtera, selamat, karena ia tahu cara hidup yang baik butuh perjuangan, maka caranya adalah fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Itu kalau orang mau sukses di dunia. Kalau ada orang yang mau, sudahlah dunia, yang penting saya selamat di akhirat kelak, itu juga harus dengan ilmu. Lanjutan hadisnya Nabi tegaskan, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keselamatan dalam hidup di akhirat kelak, maka juga harus dengan ilmu. Karena modal di akhirat adalah ibadah di dunia. Ibadah tidak sembarang ibadah, bukan mau-maunya hamba itu sendiri, tapi ada aturannya. Maka harus dengan ilmu, pasti. Kalau begitu, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses di dunia, prestasi baik, terhormat di dunia, dan juga selamat di akhirat, juga dengan ilmu. Jadi pemirsa sekalian, mau hanya sukses dunia, tidak mungkin tanpa ilmu. Juga di dunia tidak peduli, yang penting selamat di akhirat, juga modalnya dengan ilmu. Kalau mau selamat dan bahagia dua-duanya, juga dengan ilmu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, walaupun tema ini sangat masyhur bagi kita dan fakta dalam kehidupan kita, maka
Pagi ini kita mencoba merefresh lagi, mengulangi lagi, mengagungkan ilmu. Itu yang kita angkat pagi hari ini. Kalau kita menggunakan struktur tema mengagungkan ilmu, bukan kitanya. Artinya, Sang Pencipta kehidupan justru menyampaikan hal itu kepada kita semuanya. Seakan-akan Allah berkata, kalau kau mau mulia, muliakan orang berilmu. Oleh karenanya kamu juga belajar agar berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah, ayatnya tidak kalah populer kepada kita ini. Kalau dia orang yang pernah mengenyam pendidikan, pasti tahu ini dalilnya. Saya pastikan, saudara sekalian. Pada saat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajatnya orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, darajatin, beberapa derajat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita refresh tentang kemuliaan ilmu pada kesempatan ini, sebenarnya Allah sudah tinggal menegaskan saja kita ini bahwa kamu belajar agar kamu minimal orang yang mengagungkan ilmu, minimal sekali posisimu mencintai orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah memuliakan hamba-hambanya yang baik keimanannya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu lalu memiliki ilmu. Darajatin. Pemirsa sekalian, saya mau tegaskan hadis ini. Kemuliaan orang beriman hanya karena ada ilmunya. Karena apa itu beriman? Meyakini ada zat Sang Maha Pencipta, dan itu hanya diketahui lewat ilmu. Tapi dengan ilmu, dengan imanlah yang mendorong kita mendalami ilmu. Jadi iman dan ilmu bukan nomor 1 dan nomor 2. Dia silih berganti saja.
Karena Anda beriman, karena kita beriman, maka harus belajar. Karena kita belajar, maka ilmu kita itu benar ukurannya apa? Kalau meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tanda orang berilmu itu makin mengenal Tuhannya. Oleh karenanya dia harus dimuliakan. Hadis Nabi menegaskan begini. Man izdada ilman. Kalau ada seseorang formilnya belajar tingkat SD, SLTP, SLTA, bagus pelajarannya, berprestasi secara akademik, ke perguruan tinggi berprestasi lagi, bahkan pangkat tertinggi. Tapi pemirsa sekalian, karena kita mau mengagungkan ilmu, kita semua harus tegas menegaskan ini, bahwa man izdada ilman, seseorang yang bertambah ilmunya. Pengetahuan iya dia tahu, tapi walam yazdad hudan, kalau tidak bertambah petunjuk Allah bagi dirinya, tidak makin dekat kepada Allah, mungkin ada mempermainkan dunia pendidikan, komersilnya berlebihan. Ini harus tegas ini pemirsa sekalian. Kapan seseorang berilmu tapi cara hidupnya jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Allah, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesungguhnya dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Padahal secara optimis kita tegaskan, sejatinya ilmu, arah daripada ilmu pengetahuan, mengenal Allah dan makin dekat dengan Allah. Makna ini sangat filosofis sebenarnya. Andai kata ada di antara kita, secara formil memang pendidikan bagus, tapi kalau akhlaknya tidak bagus, umat harus nilai. Dimuliakan ilmu bagi yang makin dekat kepada Allah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah yang meninggikan, memuliakan derajat orang-orang berilmu. Pasti ini. Urusan-urusan umat hanya akan aman, hanya akan membawa kemaslahatan kalau diatur berdasarkan ilmu dan iman, dan sebaliknya iman dan ilmu. Nah, pemirsa sekalian, ada untuk memperingati diri kita, untuk mengoreksi saja, agar kita tidak menjadi karena ilmu, orang bilang arogansi keilmuan. Boleh ndak? Oh banyak. Banyak Pak. Faktanya banyak. Karena kepintarannya merasa ada orang lain bodoh. Itu ujian tersendiri itu. Maka saya mau angkat pagi hari ini ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda akhir zaman, apabila urusan umat diserahkan kepada bukan ahlinya. Apa artinya? Kita tahu ada orang yang punya ilmu, punya kemampuan untuk mengelola sebuah amanah, tidak diserahkan kepadanya karena gengsi kah? Karena hasrat kuasa kah? Sebenarnya kalau karena kuasa yang menyebabkan itu, makin besar kuasanya, makin besar investasi orang itu untuk memberikan tanda-tanda kehancuran dunia. Kehancuran apa maksudnya? Mungkin bukan kiamatnya, bukan. Tapi nilai-nilai kehidupan. Saya kembali pemirsa sekalian. Kenapa harus dimuliakan orang berilmu? Dan tanda-tandanya begini. Ilmu sejatinya saya katakan tadi
mengantar seseorang memuliakan dirinya karena dia mengenal Tuhannya, karena dia takut kepada Tuhannya. Itulah sebabnya Allah katakan dalam surah, dalam sebuah ayat, bahwa barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar ilmu apapun. Saya tidak dalam konteks pagi ini hanya ilmu agama, ya bukan. Dan Indonesia sebenarnya mengenal ilmu dunia dengan ilmu agama itu pola pikir terjajah saja itu. Sebenarnya tidak ada pemilahan. Al-Quran sama sekali tidak memilah, tidak mengkelaskan antara ilmu agama dengan ilmu umum secara terpisah. Tidak. Ayo perhatikan ayatnya. Allah berfirman, Innama yakhshallaha, sesungguhnya orang yang bisa khusyuk, dekat dengan Tuhannya. Karena hanya kedekatan dengan Allah lah orang bisa memberikan kemanfaatan dan keselamatan dalam kehidupan. Ada kuncinya di situ itu. Siapa mereka? Al-ulama'u, adalah para ulama. Pemirsa sekalian, dengan optimis saya katakan bahwa kalau kita mempersempit makna ulama hanya dalam konteks yang nuansa agama saja, itu hanya karena warisan atau pola pikir bangsa bekas jajahan. Sebenarnya Al-Quran tidak. Karena sejatinya ilmu yang memuliakan kehidupan manusia adalah yang mengantar dirinya, umatnya, yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Dia takut kepada Allah karena ia tahu apa mengilmui segala ciptaannya. Kita lanjutkan setelah jeda saja. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam mengarungi sisa hidup kita, kita harus senantiasa dalam nuansa tetap mau belajar. Bukan merasa sudah punya ilmu, cukup dengan ilmu itu. Mari kita senantiasa mau ilmu itu. Karena ada perintah Nabi begini, kun aliman. Karena kemuliaan ilmu itu maka jadilah orang alim. Kalaupun belum alim, au muta'alliman, jadilah pelajar. Kalau juga masih terhalang
Misalnya ada yang bilang secara formal saya tidak boleh. Au mustami'an. Begitu mulianya orang berilmu itu. Jadilah orang alim, kalau tidak jadilah pelajar. Au mustami'an. Jadilah pendengar. Muliakan dirimu dengan senang mendengar ilmu. Itu juga bagian dari pembelajaran sebenarnya. Ini juga tidak bisa. Ada halangan, ada penyakit. Misalnya pengajian di masjid lah misalnya. Au muhibban. Minimal kamu jadi mencintai orang-orang berilmu. Agungkan orang-orang yang berilmu itu. Seringkali kita menyaksikan begini. Sesungguhnya dilarang sujud kepada selain Allah. Tapi kalau karena menghargai ilmu, ulama-ulama yang memberikan ke kita itu ditolerir, dibolehkan. Karena ini muhibban, mencintai orang berilmu. Syukur-syukur kalau itu guru kita dan memang kita yakini pencerahannya bagus. Boleh. Tapi bukan sujud dalam artian mengabdi kepada sesama. Bukan. Jangan juga dimanfaatkan ini. Ini bagian dari berkah. Itu bagian kecil tapi penting. Terutama dalam dunia pesantren. Mengagungkan ulama-ulama. Nah, karena ini mencintai ulama, muhibban tadi, maka fala takunil khamisa. Jangan menjadi yang kelima. Alim tidak. Pelajar juga tidak. Lewat masanya. Mendengar juga sudah sulit datang ke tempatnya. Tapi sekarang sudah mendengar sudah luar biasa. Karena siapapun orang tua sekalipun punya HP. Au muhibban mencintai. Jangan fala takunil khamisa. Jangan sampai kita menjadi yang kelima. Siapa yang kelima? Tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami', tidak mencintai, malah membenci orang-orang yang punya ilmu. Itulah sebabnya Imam Ali dan dikutip oleh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Wah, ini kitabnya luar biasa pemirsa sekalian. Dunia pesantren, kalau banyak hari ini yang berkah ilmunya, pasti baca kitab ini. Namanya kitab Ta'lim Muta'allim, karya Az-Zarnuji. Az-Zarnuji mengutip di dalam sebuah dalam kitabnya itu bahwa Ali bin Abi Thalib menegaskan, ala ketahuilah semuanya kita ini, la tanalul ilma illa bisittatin. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Itu. Yang pertama, saunabbi'uka an majmu'iha bi bayanin. Saya akan memberikan informasi kepadamu agar kemuliaan ilmu bisa kamu raih, tapi cara menuntut ilmunya ini. Ini terutama bagi kita pelajar hari ini. Pertama, zakaun. Orang cerdas. Ini given dari Allah. Tapi tanda-tanda orang kalau cerdas, dia punya himmah. Sebenarnya kecerdasan karena keinginan, bukan langsung pintar. Ini zakaun. Yang kedua, wahirsun, sangat loba. Apa itu ya? Bahasa tamak, sangat mau. Artinya dia sungguh-sungguh tidak buang-buang waktu untuk belajar dan belajar. Boleh banyak godaan, boleh sedikit-sedikit sakit. Banyak mahasiswa, banyak kasihan karena belajar sakit-sakit. Tapi dia tidak mengeluh. Hirsun. Pokoknya dia harus sehat untuk belajar lagi. Itu maksudnya. Kemudian bulghatun. Ada modal. Dalam hal ini biaya. Dia berupaya semaksimal mungkin. Banyak di antara kita yang hari ini bisa menjadi pelajar karena sambil belajar, sambil bekerja. Terutama belum semua orang tua kita mampu membiayai pendidikan kita. Menurut saya mereka ini pahlawan ini.
sambil kuliah dia bekerja untuk mendapatkan bulughah, pembiayaan. Kemudian wastibarun, penuh kesabaran, rela, pakaian temannya luar biasa. Dia tidak kasihan, tapi tidak minder dalam hal ilmu. Bahkan dia merasa boleh kalah dalam penampilan, dalam gaya. Tapi dia bilang, saya tidak boleh kalah dalam hal ilmu yang kita pelajari sama-sama. Kira-kira itu. Wastibarun. Wa irsyadu ustadzin. Dan petunjuk dari guru. Jadi, walaupun kita bisa belajar online, boleh ilmunya, tapi akan sangat beda. Kita hari ini sudah bisa membedakan kan? Betapa masuknya ilmu karena melihat ustadz, karena melihat dosen. Teorinya mungkin kita tahu lewat online itu. Bahkan pemirsa sekalian, ulama-ulama kita itu seringkali ilmunya bisa dia transfer, dia jelaskan dengan baik kepada orang. Apa? Hanya karena membayangkan sosok gurunya. Hanya karena membayangkan sosok dosennya. Ilmunya dia bisa urai dengan baik. Ternyata irsyadu ustadzin sangat penting. Yang terakhir sekali, wa tulu zamanin, pastilah panjang waktunya. Nah, pemirsa sekalian, kita kembali di bagian akhir ini bahwa Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dan beriman. Oleh karenanya, ayo muliakan mereka, berikan posisi yang pas, jangan telantarkan, jangan membiarkan hidup kita rendah karena memberikan kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya. Mudah-mudahan hidup kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berilmu, dan oleh karenanya kita bisa beribadah dengan baik, khusyuk dalam ibadah-ibadah kita karena penyembuhan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.